Aku adalah Khidir. Aku datang untuk menziarahi jenazah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab suara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa peristiwa yang terjadi ketika mengurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepat pada tanggal 10 Hijriah, ketika pelaksanaan haji wa'dah wukuf di Padang Arafah, saat Nabi Muhammad memberikan khutbah, ada satu kalimat yang mengisyaratkan bahwa beliau akan meninggal dunia. Bunyi khutbahnya yakni, "Wahai manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini, dalam keadaan seperti ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian." Usia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Diriwayatkan pula bahwasanya setelah turun ayat ini, sahabat Umar menangis. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Kenapakah engkau menangis, hai Umar?" Umar menjawab, "Aku menangis karena dulu kita senantiasa ditambahi agama kita, dan apabila agama kita telah sempurna, maka sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang telah sempurna kecuali berkurang." Nabi Muhammad menjawab, "Kau benar." Ketika turun ayat ini, Nabi Muhammad tidak kuat menanggungnya. Beliau bersandar pada untanya, sehingga unta itu mendekam. Maka turunlah Jibril alaihissalam, lalu berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya pada hari ini selesailah sudah urusan agamamu, dan berhentilah apa yang diperintahkan Tuhanmu, dan apa yang Dia larang terhadapmu. Maka kumpulkanlah sahabat-sahabatmu dan beritahukan kepada mereka bahwa aku takkan turun lagi kepadamu sesudah hari ini." Maka pulanglah Nabi Muhammad dari Mekah datang ke Madinah. Lalu dikumpulkannya sahabat-sahabatnya, dan dia bacakan kepada mereka ayat tersebut. Lalu dia beritahukan kepada mereka apa yang telah dikatakan Jibril. Maka para sahabat-sahabatnya bergembira seraya mengatakan, "Sesungguhnya telah sempurna agama kita." Adapun Abu Bakar benar-benar sedih. Lalu datang ke rumahnya dan ditutupnya pintu, lalu tenggelam dalam tangis siang dan malam. Hal tersebut akhirnya didengar oleh para sahabat lainnya. Ketika berkumpul, lalu datang ke rumah Abu Bakar dan berkata, "Hai Abu Bakar,
kenapakah Anda menangis pada saat bergembira dan bersukaria, dikarenakan Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama kita? Abu Bakar lalu menjawab, "Hai, kalian tidak tahu musibah apa yang telah menimpamu. Tidakkah kalian mendengar bahwasanya apabila suatu perkara telah sempurna, maka mulailah ia berkurang." Dan ayat ini memberitahukan tentang perpisahan kita, tentang Hasan dan Husain yang akan menjadi yatim, dan tentang istri-istri Nabi Muhammad yang akan menjadi janda. Usai penjelasan Abu Bakar, terdengarlah jeritan di antara para sahabat itu, dan mereka menangis semua. Lalu yang lain mendengar tangisan itu dari kamar Abu Bakar, dan mereka datang kepada Nabi Muhammad lalu berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak tahu akan hal sahabat-sahabat itu. Hanya saja kami mendengar tangisan dan jeritan mereka." Maka berubahlah roman Nabi Muhammad. Lalu ia cepat-cepat bangkit sehingga sampailah beliau kepada sahabat-sahabat itu, di mana beliau melihat mereka dalam keadaan seperti itu. Maka Nabi Muhammad bertanya kepadanya, "Kenapakah kalian menangis?" Ali menjawab, "Sesungguhnya Abu Bakar berkata, aku mendengar dari ayat ini harum wafat Rasulullah. Benarkah ayat ini menunjukkan wafatmu?" Nabi Muhammad lalu menjawab, "Benarlah apa yang dikatakan Abu Bakar itu. Sesungguhnya telah dekat kepergianku dari sisimu, dan telah tiba saat perpisahanku denganmu." Mendengar ucapan itu, Abu Bakar menjerit keras dan tersungkur tidak sadarkan diri. Sedangkan Ali gemetar, sementara sahabat-sahabat lainnya terguncang, takut semuanya dan menangis hebat. Bahkan gunung-gunung, batu-batu, cacing-cacing, binatang di hutan dan lautan, serta malaikat-malaikat di langit ikut menangis pula. Selanjutnya, Nabi Muhammad bersalaman dengan sahabat-sahabatnya satu persatu, berpamitan dengan mereka. Maka menangislah seraya berwasiat kepada mereka. Kemudian Nabi Muhammad masih sempat hidup sesudah turun ayat ini selama 81 hari. Beberapa hari saat menjelang wafat, Rasul merasakan sakit yang semakin parah. Suhu tubuhnya semakin meninggi sampai pada waktunya ajal menjemput. Nabi Muhammad berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anhu. Sambil menengadahkan wajah ke atas, Rasul berucap, "Ya Allah, ampuni dan kasihanilah aku. Pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya." Kalimat tersebut diucapkan Nabi Muhammad sebanyak 3 kali, sambil bersandar di antara dada dan leher Aisyah radhiyallahu anhu. Dan tidak lama, tepat pada 12 Rabiul Awal tahun Hijriah, beliau menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja wafat. Adalah diriwayatkan bahwa ketika Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu meletakkan jasad baginda di atas tempat tidurnya, tiba-tiba terdengar suara gaib dari penjuru rumah berseru dengan nada tinggi, "Jangan kamu mandikan jenazah Muhammad, karena ia adalah orang yang suci, lagi pula membawa kesucian." Ali curiga terhadap suara itu, seraya ia bertanya, "Siapakah engkau? Bukankah Rasulullah menyuruh kami memandikannya?" Tiba-tiba terdengar suara gaib yang lain berseru sebaliknya, "Hai Ali, mandikanlah beliau." Suara gaib yang pertama itu berasal dari suara iblis yang terkutuk karena dengki terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia bermaksud supaya Nabi Muhammad tidak dimasukkan ke dalam liang kuburnya dalam keadaan dimandikan. Lalu Ali menjawab, "Semoga Allah membalasi engkau dengan kebajikan dikala engkau memberitahukan bahwa suara itu berasal dari iblis. Sekarang siapakah pula sebenarnya engkau sendiri?" "Aku adalah Khidir. Aku datang untuk menziarahi jenazah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam," jawab suara itu. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memandikan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang Al-Fadl bin Abbas dan Usamah bin Zaid menimbakan air, dan malaikat Jibril datang membawa harum-haruman dari surga. Mereka kafani dan kuburkan beliau di kamar rumah Siti Aisyah pada malam Rabu, dan ada yang mengatakan pada malam Selasa. Kewafatan baginda telah menyebabkan kesedihan yang tidak sedikit di kalangan seluruh umat, lebih-lebih lagi para sahabat yang terdekat. Kata-kata yang dilahirkan oleh para sahabat demi setelah mengetahui kewafatan beliau amatlah mengharukan. Seketika membuka kain selubung yang menutupi wajah Rasulullah yang baru saja wafat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata dengan penuh haru, "Alangkah indahnya hidupmu dan alangkah indahnya matimu. Demi Allah, sekali-kali tidak akan terkumpul dua kematian atas dirimu. Adapun mati yang telah ditentukan Allah bagimu telah engkau alami. Dan setelah itu tak akan ada lagi kematian yang datang kepadamu buat selama-lamanya." Hasan bin Thabit, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang utama dan penyair Islam yang agung di zaman Rasulullah, telah menerima berita kewafatan baginda dengan berat sekali. Kesedihan yang dirasakannya dapat kita saksikan dari sebuah sajak yang ditinggalkan sejurus dengan kewafatan Rasulullah. "Duhai engkaulah biji mataku, dengan kematianmu aku menjadi buta, tak dapat lagi melihat. Siapa yang ingin mati sepeninggalmu, biarlah ia mati, pergi menemui ajalnya. Aku hanya risau haru dengan kepergianmu." Tetapi antara banyak orang, tentu yang paling merasakan berat atas kewafatan baginda ialah kaum keluarganya yang terdekat, seperti putri baginda yang paling dikasihinya, Siti Fatimah, serta istri-istri baginda, terutama Siti Aisyah. Pernah suatu hari Ummu Mukminin Siti Aisyah bersenandung dengan suara terharu sambil berdiri di kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, "Wahai insan yang tidak pernah memakai sutra,
yang tidak pernah tidur di atas tilam yang empuk. Wahai insan yang keluar dari dunia dan perutnya, tidak pernah kenyang dengan roti dan gandum. Wahai insan yang memilih tikar tempat tidurnya, wahai insan yang berjaga sepanjang malam tanpa tidur karena takut sentuhan neraka sair. Fidoh, seorang kepercayaan Az-Zahra, bercerita, tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, berdukalah yang kecil dan yang besar, dan bertambah banyaklah tangisan duka pun menjadi besar atas kerabat sahabat dan orang-orang kesayangan, juga orang asing yang tak memiliki nazab dengan beliau. Yang terlihat hanyalah orang yang menangis, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu banyak orang yang menangis dan berduka, tetapi kesedihan penghuni bumi tiada sebanding dan melebihi duka Sayyidah Fatimah. Setiap hari kesedihannya bertambah, begitu pula tangisannya bertambah keras. Lalu ia berdiam diri selama 7 hari. Ketika Sayyidah Fatimah menangis, setiap tangisannya lebih besar dari sebelumnya. Pada hari ke-8 ia menampakkan kesusahan yang dipendamnya. Saat itu Fatimah Az-Zahra berteriak histeris sambil menangis, lalu memanggil-manggil ayahnya. Wa abata, wa Muhammad, wahai ayah, wahai Muhammad, duhai tempat berlindungnya para janda dan anak yatim. Siapa lagi milik putrimu yang sangat mencintai dan kehilanganmu ini? Dan beliau pun sering tak sadarkan diri ketika Bilal mengumandangkan azan. Saat terdengar ayahnya disebut, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kembali Fatimah menangis seraya berkata, Ismuka ala manair, warusmuka fil makobir. Namamu menghiasi menara-menara masjid, sementara jasadmu terbujur di dalam kubur. Ali bin Abi Thalib berlari memeluk istri tercintanya dan memberikan baju Nabi Muhammad yang dipintanya. Lalu Fatimah mencium baju Nabi sampai terjatuh ke tanah. Sambil berlinang air mata, Fatimah Az-Zahra menuju pusara ayahnya. Ketika berada di kubur ayahnya, Fatimah mengambil segenggam tanah dari makam ayahandanya. Beliau mencium tanah suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.